Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siapa yang hadir? Semua. Baik. Ya. Di minggu yang lalu kita sudah ada membahas materi tentang komputasi. Ayo masih ingat? Ayo masih ingat? Berpikir komputasi. Ya. Materi kita minggu lalu itu adalah berpikir komputasi. Siapa yang masih ingat? Ada berapa jenis cara berpikir komputasi? Coba. Silakan. Angkat tangan, yang masih ingat? Minggu yang lalu kita sudah masuk ke materi berpikir komputasi. Kita juga ada mensimulasikan permainan. Kira-kira siapa yang masih ingat? Kamu ingat? Tidak ada yang ingat? Kira-kira kenapa kita harus berpikir? Kenapa kita harus berpikir? Atau pertanyaan sederhana tadi? Mengapa kita harus berpikir? Oke, membedakan manusia dengan hewan. Kapan kita berpikir? Saat diberi tantangan, saat akan menghadapi suatu masalah, maka kalian lebih berpikir lagi. Ya, jadi pola pikir itu tetap akan kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada di sini yang berhenti berpikir? Tidak? Pada saat ini pun kalian sudah berpikir. Apa yang harus saya lakukan di dalam kelas? Ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah berpikir komputasi. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi. Terlihat di belakang. Yang kedua, peserta ini dapat memahami konsep berpikir komputasi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami maksud dari apa itu komputasi. Ya, yang kedua, kalian mengetahui jenis-jenis cara berpikir komputasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian berpikir sehari-hari? Ya. Jadi kalau kalian sudah berhenti berpikir, berarti kalian sudah tidak ada di dunia ini. Ya. Baik, untuk memanaskan mesin, ya, kepada permainan. Permainannya tepuk meja dan tepuk angin. Ya. Tapi ada aturannya. Setiap kalian hanya boleh melakukan satu aktivitas saja. Ya. Hitungannya 2 meja, 1 angin.
angin. Ya, berarti orang yang ketiganya, orang pertama, orang kedua pukul meja, orang yang ketiga tepuk angin. Ya, contoh kamu mulainya. Satu ya. Kamu lagi. Kamu. Nah, ini lagi. Oke? Paham? Nah, kita coba kan? Ya, satu orang satu saja. Jadi ada gilirannya. Ya, fokus. Ketika sampai di giliran kamu, aktivitas apa yang akan kamu lakukan? Paham? Oke, mulai dari kamu. Belum panas. Ulangi. Salah di situ. Mulai dari kamu. Masih salah, masih belum fokus lagi. Masih belum fokus. 2 meja, 1 angin. Konsepnya berarti 2 kali gitu ya. 1 lagi, ulangi. Lagi yuk, fokus ya, sampai di giliran kalian harus paham. Mulai. Ulangi dari kamu. Kalau irama yang betul seperti apa? Dum dum. Ya, oh. Ya, itu irama yang betulnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan itu, ada sesuatu yang salah. Ulangi. Nah, dari kamu. Coba fokus ya, fokus. Yuk. Sebentar. Pejamkan mata dulu. Pejamkan mata. Ya, pejamkan matanya. Ambil napas yang dalam. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi. Ambil napas yang dalam. Tahan. Buang pelan-pelan. Oke, fokus. Kamu. Ya. Masih belum fokus. Ulangi. Ayo fokus. Ikuti iramanya. Mulai. Lihat ya, seperti labirin tadi ya. Ini putarannya. Kaki di sana. Ya. Yuk, fokus lagi. Pegang. Cepat arah. Kamu. Jadi permainan tadi ya, coba permainan tadi itu berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Nanti ada termasuk dalam cara berpikir komputasi. Kalian mengingat pola-pola yang sudah ada. Nah, sekarang kalian saksikan dulu video berikut. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar.
Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan.
Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ini. Pengenalan komputasi. Oke, ini sudah kita saksikan video. Sekarang kita berdiskusi. Ya. Siapa yang tadi bisa merekam? Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi? Berpikir mencari suatu penyelesaian dari sebuah masalah. Ya. Kita diharapkan dapat berpikir dengan sistem kerja komputer. Ya. Apa saja jenis-jenisnya cara berpikirnya? Dekomposisi, oke, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Apa itu dekomposisi? Ya, ada suatu masalah yang besar, ya, tapi kalian selesaikan, kalian pecah lagi. Bagaimana kalian bisa memecahkan suatu permasalahan? Di minggu lalu saya sudah contohkan datang terlambat. Nah, mungkin kalian bisa lihat permasalahannya apa. Bisa saja dia bergadang, terlambat bangun, mungkin saja kendaraannya rusak ketika di jalan. Ya, jadi dikelompokkan dulu menjadi permasalahan-permasalahan kecil lainnya. Kemudian pengenalan pola. Nah, kira-kira game di awal tadi itu termasuk dalam cara berpikir apa? Pengenalan pola. Jadi ada yang tepuk meja 2 kali, maka orang yang ketiga angin. Berarti itu sudah dalam salah satu menerapkan cara berpikir pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dia langsung ke poin-poin intinya saja. Ya, langsung ke poin-poin intinya saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan pola yang sudah dipelajari. Ya. Nah, contoh, kenapa sebuah kendaraan baru tapi tidak bisa jalan? Tidak ada bensin, langsung dia. Kenapa? Karena berdasarkan pola kendaraan itu bisa jalan, bisa hidup kalau ada bensin. Dia langsung mengkaji ke sana. Itu pola pikir abstrak. Kalau algoritma apa? Kemarin Bapak sudah ada memberikan kalian PR membuat algoritma berangkat ke sudah ada dikerjakan? Sudah. Nanti dikumpulkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan berkaitan dengan berpikir komputasi? Kalau tidak ada, Bapak sudah ada LKPD. Di sini kalian kerjakan poin A nomor 1, 2, dan 3. Ini berkaitan dengan pengenalan pola. Kalian melanjutkan gambar. Melanjutkan gambar, contoh. Ya. Ada 3 gambar. Kira-kira gambar yang ketiga caranya di mana? Di bawah. Dari mana misalnya? Dari mana kalian bisa tahu itu di bawah? Berdasarkan pola yang sudut bawah. Kalau gambar berikutnya berarti dia bawah sebelah kiri. Oke, paham? Nah, berikutnya ganti gambarnya jadi 3 gambar. Gambar berikutnya
Kira-kira apa yang ada di sini? Kemudian segitiganya di mana? Kalau yang ini kira-kira? Gambar keempat? Pertama kali apa? Segi. Kemudian kotak. Kemudian bulat gimana? Oke, paham? Paham perpindahannya? Ada bagian kosong, ada yang pindah tempat. Jadi di LKPD ini kita tinggal melanjutkan itu saja. Ya, sekarang di sini, langsung saja di sini. Kira-kira apa gambar berikutnya? Oke, poin A saja. Paham? Ya. Nah, silakan bekerja dalam kelompok. Yang ini terbalik. Nah, silakan. Waktunya 10 menit. Cukup poin A. Ada 3 gambar. Gambarnya langsung saja di sampingnya. Gambar berikutnya. Cukup 1 gambar saja. Ya. Gambar berikutnya cukup 1 saja. Silakan. Kalau mau dicoret-coret, dibalik saja di kertas di belakangnya. Kalau mau coret-coret dulu. Ya. Ya, gambar berikutnya seperti apa? Ini gambar berikutnya seperti apa? Ya. Silakan. Silakan analisis berdasarkan gambar sebelumnya. Oke, kamu diskusi terbaru. Paham buktinya? Paham ya? Cukup 1 gambar berikutnya saja. Kenali polanya. Dan nanti kalian dapat menceritakan ya. Gambar ini menjadi seperti ini berdasarkan apa?
Hah? Ya, nanti akan kalian nantinya akan maju ke depan. Ini perwakilan saja nanti dari 3 gambar itu nanti ada 3 kelompok yang maju ke depan. Ya, yang kalian jelaskan ketika maju ke depan dari mana asal gambarnya. Ya, bagaimana cara kalian memahami gambar ini? Jadi bukan cuma sebatas gambar, kalian paham dari mana munculnya. Sudah ada yang selesai satu gambar? Sudah. Yang 2 gambar? Sudah. Sudah ada? Silakan dipikirkan dari mana dapat itu gambar. Oke, pokok Oke, cukup. Silakan siapa yang mau tampil untuk gambar yang pertama. Siapa? Oke, silakan. Ya, yang lain perhatikan. Ya, kamu gambar dulu, kemudian baru kamu jelaskan dari mana kamu memahami gambar itu. Benar? Ayo, silakan.
Kalau kamu tidak harus mirip juga. Oke. Di mana kamu dapat gambar seperti ini? Dari Afrika. Dari mana kamu dari Israel? Ya. Ada versi lain? Ada versi lain? Ada. Apa benda tu? Oke, jelaskan dari mana dapatnya? Sebelumnya Pak, Hah? sebelumnya karena yang macam ini seperti pasir ada di dalam satu kolom terdapat 4 buah pasir, sedangkan yang berbentuk seperti awan tidak memiliki dalam satu kolom 4 buah kodok awan. Jadi intinya yang mungkin saya tahu yang kolom kurang adalah kolom yang seperti ini yang berbentuk dengan kodok awan. oke, kasih tepuk tangan dulu. Ada versi lain lagi? Tidak ada. Ya, ada yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi? Kira-kira gambar yang benar yang mana? Yang mana? Itu. Yang ini? Ya. Oke, teman-teman kasih tepuk tangan please ya. Kenapa bisa yang ini benar? Ya, karena polanya, kenali polanya. Ya, di sini ada 4 jam pasir. Di gambar yang kedua dia berkurang, jadi 3. Di gambar ketiga jadi 2. Di gambar keempat ada yang pertama. Ada bagian yang ditambahkan? Ya. Ini dia bertambah dari 1, 2, menjadi 3, maka jadinya dia 4. Paham? Ini cara membaca pola. Kalian kenali dulu pola sebelumnya. Paham? Ya? Baik. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ya, tapi masih ada beberapa tahapan lagi yang harus kita selesaikan. Coba kita satu orang untuk menarik kesimpulan. Kesimpulannya ada berapa pola pikir kamu tersebut? Nah, silakan coba berdiri. Tangan. Sebutkan dengan satu saja. Coba. Berdiri. Ya. Pertama ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Pengenalan pola. Apa itu dekomposisi? Membagi masalah.
bagian-bagian kecil. Oke. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan. Jadi persamaan. Oke, yang abstraksi, Fokus pada informasi yang penting-penting saja. algoritma. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Oke, yang lain paham? Paham. Ya, berikutnya Bapak tadi yang kertas ini dituliskan nama. Satu orang satu. Ya, silakan tulis nama dulu. Nama. Ya. Nama dan kelas. Nama di kelas. Dan nama lengkap Pak. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Kita akan mengadakan asesmen formatif, mengetes pemahaman kalian. Ya. Kalian cukup tulis saja nomor 1 dan 2. Ya, karena sini ada 2 soal, cukup jawabannya saja. Misalkan A ya A, B ya B, C ya C, D ya D. Paham? Cukup absennya saja, tidak perlu keterangannya. Oke? Ya. Soal yang pertama. Waktunya 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Soal nomor 2. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Di sebaliknya, di sebalik kertasnya, silakan kalian tulis. Kalian jawab pertanyaan ini. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Boleh singkat saja. Contoh, hari ini kami mempelajari tentang berpikir komputasi. Apa yang menarik? Mana yang sulit? Apa yang kalian harapkan untuk pertemuan yang akan datang? Tidak lama-lama menjawabnya. Bapak kasih waktu 2 menit. Ya. Refleksi hasil pembelajaran hari ini. Soalnya tidak perlu ditulis, langsung saja jawabannya. Cukup nomor 1 apa yang kalian pelajari, kemudian apa yang menarik, mana yang sulit, apa yang kalian harapkan untuk pertemuan yang akan datang. Itu ya 1, 2, 4, 3, 4. Sudah? Sudah. Sudah.
Duduk. Kalau sudah yang sudah siap, tempel saja di depan sini. Oke. Siap. Silakan tempel saja, cepat. Kembali lagi duduk. Sudah semua tempel? Oh, cucu Miun. Sudah? Oke, terima kasih. Jadi lihat pembelajaran hari ini selesai mengenai materi berpikir konstruksi. Untuk pertemuan yang akan kita sudah langsung mungkin praktek mengenai perangkat software yang ada di Google Dokumen. Ya, itu pertemuan kita akan datang. Kita belajar membuat namanya literasi konten. Ya, jadi kita mengetik, kemudian kita belajar. Ya, baik. Demikian saja, silakan berdoa dan ditutup. Silakan Mas dulu. Ya, tugas nanti tugasnya ini sudah dikumpulkan. Kertas yang tadi dikumpulkan, yang PR yang kemarin dikumpulkan. Sudah? Silakan. Siap gerak. Tanda.